Salam Skapsa bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas untuk kelas 11 TKJ semester 3. Hari ini kita akan membahas tentang jaringan nirkabel. Apa itu jaringan nirkabel dan bagaimana jaringan nirkabel berjalan? Yuk kita simak materi berikut ini. Pelajaran kita hari ini yang pertama adalah mampu memahami tentang jaringan nirkabel dengan tepat. Yang kedua adalah mampu menyajikan contoh penerapan jaringan nirkabel pada lingkungan sekitar. Yang ketiga, mampu memahami jenis teknologi jaringan nirkabel. Dan yang keempat, mampu menyajikan contoh penerapan jenis teknologi jaringan nirkabel. Kita masuk ke materi yang pertama tentang pengertian jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah teknologi yang menggunakan dua piranti untuk bertukar data tanpa menggunakan media kabel. Ini yang penting ya, karena jaringan nirkabel memang adalah jaringan yang tanpa menggunakan kabel. Data yang dipertukarkan bisa melalui media. Yang pertama adalah gelombang cahaya, seperti contohnya teknologi infrared pada remote TV. Yang kedua adalah gelombang radio, seperti contohnya Bluetooth pada ponsel dan komputer. Berikutnya kita akan masuk ke gambaran dari jaringan nirkabel. Jika kita berada pada dunia internet, kemudian kita sambungkan dengan modem, kemudian dari modem kita masukkan lagi ke perangkat yang namanya wireless router. Nah ini kenapa harus ada wirelessnya? Karena dia akan bertugas untuk menyalurkan atau yang akan menyebarkan jaringan yang akan diterima oleh laptop, PC, ataupun pada telepon-telepon seluler. Kemudian keunggulan dari jaringan nirkabel yang pertama adalah tingkat mobilitas yang tinggi. Apa itu? Tingkat mobilitas yang tinggi adalah dia akan mampu memberikan kemudahan untuk mengakses informasi dimanapun kita berada. Jadi kita bisa dengan mudah kapan saja dan di mana saja mengakses informasi yang kita perlukan. Yang kedua adalah proses instalasinya mudah dan cepat. Tanpa harus menarik kabel, melalui dinding-dinding kita sudah bisa melakukan instalasi dan konfigurasi dari komponen yang sudah terpasang atau akan kita sambungkan. Yang ketiga adalah lebih fleksibel. Kita bisa membangun sebuah jaringan komputer pada tempat-tempat yang tidak mungkin terjangkau oleh kabel. Contohnya di daerah-daerah terpencil. Yang keempat adalah meningkatkan produktivitas. Contohnya adalah jika ada pengguna atau pengakses informasi dimanapun dia berada, mereka akan dapat dengan cepat merespon kebutuhannya sehingga proses pengambilan keputusan bisa segera mereka lakukan. Ada keuntungan, selalu ada kerugiannya. Nah, kerugian dari jaringan nirkabel yang pertama adalah tingkat keamanan datanya. Nah, ini yang penting. Karena pada jaringan nirkabel ini kita menggunakan medianya adalah media udara. Maka jika kita melakukan transmisi data dapat ditangkap atau disadap oleh siapa saja. Oleh karena itu akan banyak sekali terjadi serangan-serangan pada jaringan tersebut. Jadi hati-hati kalau kita membangun sebuah jaringan nirkabel, yang harus diperhatikan adalah tingkat keamanan datanya. Yang kedua adalah faktor kecepatan. Pada jaringan nirkabel sebenarnya menyediakan transmisi data itu sekitar 11 sampai 54 Mbps. Namun kecepatan ini bisa sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi kalau kondisi cuaca tidak mendukung, transmisi atau kecepatan datanya itu bisa sangat berkurang sekali. Yang ketiga adalah faktor biaya. Harga dari komponen-komponen pada jaringan ini memang sangat mahal sekali. Sehingga jika kita akan membangun sebuah jaringan nirkabel, kita harus benar-benar menghitung. Untuk implementasinya ini harus membutuhkan perencanaan yang sangat tepat. Karena jika tidak, kalau tidak
nantinya bisa lebih atau bahkan bisa kurang dari rencana yang sudah kita lakukan. Apa saja bentuk dari jaringan nirkabel? Yang pertama adalah ada jaringan yang bernama jaringan ad hoc. Apa itu jaringan ad hoc? Jaringan ad hoc merupakan suatu jaringan yang terdiri dari 2 atau lebih piranti wireless yang saling berkomunikasi secara langsung antara satu dan yang lain. Jadi ada kata lain, ad hoc adalah dia tidak tergantung dengan infrastruktur yang ada di sekitarnya. Jadi antara laptop satu dengan laptop yang lain, jika sama-sama sudah punya WiFi, dia bisa saling terhubung dan dia bisa bersifat independen. Ini jaringan ad hoc, jadi tanpa menggunakan tambahan perangkat. Antara perangkat satu dan perangkat yang lain bisa saling terhubung. Yang kedua, ada yang namanya jaringan infrastruktur. Apa itu jaringan infrastruktur? Jaringan infrastruktur merupakan jaringan yang menggunakan suatu piranti WiFi tambahan yang disebut dengan access point atau AP sebagai suatu bridge antara piranti wireless dan jaringan kabel standar. Jadi, AP ini dia bertugas untuk menyebarkan WiFi yang sudah dia tangkap ke jaringan-jaringan yang ada di sekitarnya. Konsep dari jaringan infrastruktur ini adalah kita memerlukan wireless LAN sebagai pusat, dan wireless LAN ini nanti dia akan punya yang namanya SSID sebagai nama jaringan wireless tersebut. Kemudian dari jaringan wireless ini akan dihubungkan dengan klien, maka terhubunglah selalu jaringan infrastruktur. Teknologi apa saja yang ada di jaringan nirkabel? Yang pertama adalah WPAN atau Wireless Personal Area Network. Yang kedua adalah WLAN atau Wireless Local Area Network, dan yang ketiga adalah W1 Wireless Wide Area Network. Yang pertama adalah WPAN, Wireless Personal Area Network. Sebagai gambarannya seperti yang tercantum di situ, ada sebuah gambar, ada beberapa komponen di sana. Karena cakupan area dari WPAN adalah sekitar 20 meter, jadi tidak terlalu jauh. Dia biasa menggunakan bentuk jaringan yang namanya ad hoc, seperti yang tadi yang kita bicarakan. Kemudian untuk transmisi datanya sekitar 2 Mbps. Jaringan ini biasa diterapkan pada PDA mobile, bisa pada laptop dan pada telepon seluler. Dan bisa juga atau sinkron juga digunakan untuk printer, headset, PC, dan perangkat-perangkat multimedia yang lain. Teknologi yang digunakan pada jaringan ini adalah teknologi standarisasi IEEE 802.15 yang membicarakan tentang infrared dan radiofrekuensi, bisa juga dengan menggunakan Bluetooth. Jaringan yang berikutnya adalah jaringan WLAN atau Wireless Local Area Network. Seperti gambarnya ada di situ, ada sebuah jaringan dengan cakupan area 50 meter, dan biasanya jaringan ini menggunakan jaringan yang tanpa kabel. Bisa menghubung antar kantor, lab, atau jaringan-jaringan lokal yang lain. Transfer datanya bisa lebih dari 50 Mbps. Komponen-komponen yang digunakan adalah menggunakan access point, menggunakan WLAN interface atau LAN card interface, kemudian bisa juga dengan menggunakan smartphone, laptop, dan lain-lain. Teknologi yang digunakan pada WLAN adalah standarisasi IEEE 802.11a, B, dan G, yaitu yang membicarakan tentang WiFi atau hotspot. Jaringan yang berikutnya adalah jaringan W1 atau jaringan Wireless Wide Area Network. Cakupan dari WLAN adalah sekitar 50 km, sangat jauh sekali ya.
Karena ini memang bisa digunakan antar kota atau antar wilayah, antar provinsi gitu ya. Cakupannya sudah sangat luas sekali dengan pengiriman data lebih dari 100 Mbps. Bisa diterapkan pada mobile CDMA, GSM. Nah, kita pernah mendengar tentang teknologi 4G, 3G dan teman-temannya. Nah, ini adalah menggunakan yang namanya wireless WAN. Tuh ya. Kemudian untuk komunikasinya, untuk komunikasi datanya bisa menggunakan point to point atau multi point atau packet switching atau juga circuit switching. Ini kalau pada WLAN. Nah, anak-anakku, setelah kalian mengamati, mendengar, melihat paparan yang ada tadi, yang sudah saya paparkan tadi, silakan kalian kerjakan tugas yang sudah diberikan, masukkan ke Google Classroom-nya masing-masing. Coba kalian cari, tulis, dan jelaskan tentang contoh penerapan jaringan nirkabel yang ada di lingkungan sekitarmu masing-masing. Satu saja, tidak usah banyak-banyak. Tuliskan juga teknologi apa saja yang digunakan pada jaringan tersebut. Oke, belajar Skapsa, terima kasih sudah melihat tayangan ini. Kita akan bertemu lagi pada tayangan berikutnya. Terima kasih. Baiklah belajar Skapsa, demikian materi kita hari ini mengenai jaringan nirkabel. Semoga bermanfaat buat semuanya. Untuk pengumpulan tugas, jangan lupa melalui Google Classroom-nya, kumpulkan sesuai dengan room-nya masing-masing, jangan sampai salah kamar ya. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.